Gimana COVID di sana? Aman? Sebenarnya sekarang kasusnya udah turun banget, jadi, kami udah, nggak perlu pakai masker di tempat publik sejak tanggal 26 kemarin. Traveling ke negara Eropa lain juga udah bisa karena sekarang vaksinasinya kan ada sertifikat yang diakuin di semua negara Eropa, jadi, traveling udah mulai lagi. Cuman ya gitu, sekarang masih agak deg-degan, September karena takutnya bakalan ada gelombang ketiga tuh. Oh, setelah summer ya? Iya, karena tahun lalu kayak gitu juga. Jadi tahun lalu pas bulan Juni emang udah mulai longgar, yang nggak sampai lepas masker sih, udah agak longgar dan ternyata emang September naik lagi gitu, yang lebih parah lagi daripada gelombang pertama. Cuman enaknya sekarang adalah, emang angka infeksinya masih tinggi karena angka tesnya itu juga makin tinggi kan, karena semua orang sekarang Hmm, dikit-dikit tes gitu. Jadi emang pasti oke. ketemunya banyak gitu. Kira-kira udah berapa persen yang divaksin di sana? Kemarin sih dengar-dengar, udah lumayan sih. Aku nggak ngikutin, statistiknya, cuman sekarang udah masuk sampai anak-anak muda. Jadi kemarin terakhir aku ngecek Hmm, anak-anak SMA yang mau ujian udah dikasih vaksin semua gitu, oke. gitu. Dan Nita sebagai orang Indo, gampang nggak dapat vaksin di sana? Aku justru dapat prioritas sebenarnya karena aku, Oh, PhD. Jadi PhD itu oke. hitungannya, sebagai staf universitas. Jadi Oh, kemarin itu kami dapat dosis pertama bulan Februari. Setelah itu dosis wow. kedua bulan Mei, jadi udah lengkap gitu. Jadi mereka nggak Wow. ngelihat, kewarganegaraan sebenarnya, asal, yang diprioritasin itu yang tergantung grupnya dan selama ikut dengan national healthcare itu, gampang kok. Bahkan yang nggak ikut, national healthcare pun nanti ada kloternya yang belakangan gitu, bisa daftar juga untuk dapat vaksin gratis. Oke, oke. Oke, sebelum jauh nih ke sana tentang kehidupan di Italia nih. Nita kan sekarang ada di Italia, betul ya? Ya betul. Di kota apa? Siena. Di Siena, oke. Mhm. Nah, boleh tahu dong, Nita ini tuh di Indonesia, background-nya itu dari di Jakarta kah atau di kota mana? Jadi aku lahir di Ambon. Oke. Jadi, keluargaku, Chinese Indonesian. Jadi keluarga mamaku dari Makassar dan keluarga papaku dari Riau, tapi aku lahir di Ambon. Setelah, kerusuhan Ambon, kami pindah ke Makassar. Dari Makassar kami pindah ke Surabaya, dari Surabaya terakhir aku pindah ke Jakarta, dan aku kuliah di Jakarta, di Atmajaya Jakarta, ambil manajemen. Nah, Oh, oke. setelah lulus S1, sempat kerja di Jakarta bentar, tapi kemudian memutuskan untuk merantau gitu. Habis merantau, negara pertama tempatku kerja itu aku sempat di Malaysia setengah tahun, kemudian Mhm. di India setengah tahun, baru dapat beasiswa datang ke Eropa, Italia tahun 2016. Dan, setelah itu agak, living around sih, agak pindah-pindah juga. Jadi selama master sempat di Jerman 1 semester, terus setelah master aku pindah ke Lituania, habis dari Lituania selesai baru aku pindah ke Italia untuk, PhD sampai sekarang udah hampir 2 tahun. Tapi bulan depan aku pindah lagi ke US gitu. Wow. Jadi udah biasa banget dong ya, packing barang, pindah dari satu tempat ke tempat lain nih. Capek, tapi ya Capek ya? gimana, capek Itu banget. oke, itu kerusuhan Ambon tahun berapa ya? 99. 99. Itu waktu itu Nita umur berapa? Masih umur 8 tahun waktu itu, masih bocah banget. Oke, jadi di Ambon lahir 8 tahun, kerusuhan itu pindah ke Makassar sama satu keluarga. Iya iya, bener. Oke, oke. Itu pada saat kerusuhan memang semua terancam ya, banyak juga yang melakukan pemindahan, apa maksudnya banyak yang pindah juga ya? Sebenarnya kami bertahan cukup, lama sih, kami bertahan itu hampir Hmm, 1 tahun di sana kan, karena emang berasa itu ya hal-hal yang kayak gini, ya pasti lewat gitulah. Ternyata, eee satu hari, pas aku ngotot ke sekolah, ternyata, ada itu, ada kejadian, ada yang ditikam gitu kan dekat dekat sekolah, terus kami disuruh pulang, dan pas papaku jemput saat itu, mobil kami di-stop sama massa gitu dan, mereka mau bakar mobil kami karena kebetulan, kami Kristen, ya kami kan Kristen. Tapi waktu itu, papaku pas,
habis jemput aku dari sekolah, mobilnya di-stop, ternyata ada orang muslim yang kena tikam, terus mereka minta tolong gitu buat papaku, untuk diantar ke rumah sakit. Nah, papaku juga pikirnya kan ya namanya manusia gitu ya, Ya. nggak peduli agama, namanya ada orang sekarat gitu kan, langsung diangkut gitu, mau dibawa ke rumah sakit. Ternyata nggak lama kemudian mobil kami di-stop sama massa Kristen dan mereka minta, yang muslim ini dikeluarin gitu katanya, Wow. mau dibunuh di situ. Jadi setelah itu pokoknya, eee, agak close banget sih, kami juga selamat cuman karena ternyata di kerumunan yang orang Kristen ini, ada yang kenal sama papaku. Jadi Hmm. dia bilang, "Ya udah nggak apa-apa dilewatin aja." Setelah itu malam itu langsung kami packing dan kami ninggalin Ambon saat itu juga gitu, malam itu. Wow. Gara-gara kejadian itu, iya. Berarti waktu itu papa mungkin usaha ya di sana ya, di Ambon ya? Dulu, ya kurang lebih sih wirausaha, tapi dia juga kerja sama perusahaan gitu. Lalu gimana tuh pada saat tiba-tiba gitu pindah itu emang bisa ya? Atau gimana Ya kesulitannya? sebenarnya papaku sendiri dia dulu pelaut ya, jadi dia kerja buat, Hmm. fishery, kapal perikanan gitu. Jadi emang lebih fleksibel karena walaupun, kami basisnya di Ambon, dia juga nggak benar-benar tinggal di Ambon, dia, kerjanya itu remote gitu loh, ke sana ke sini. Jadi sebenarnya dari kerjanya dia sih nggak terlalu ribet gitu. Cuman ya kami sekeluarga semuanya jadi di-uproot gitu. Jadi, keluarga besar kami kan emang di Ambon, tapi setelah kejadian ini ya jadi semuanya pindah gitu. Sampai sekarang keluarga kami masih mencar seluruh penjuru Indonesia. Jadi aku punya keluarga di Biak, yang di Papua gitu. Aku punya keluarga masih di pulau-pulau kecil di Maluku juga banyak gitu. Jadi kami ya scattered all over the places sekarang gitu. Wow. Dan setelah itu pindah ke Makassar, itu keluarganya Nita aja atau keluarga besar gitu? Enggak cuman keluarga inti kami aja. Oh, keluarga inti aja. Mhm. Kemudian di Makassar berarti dari SD sampai SMA itu di Makassar ya? Enggak, cuman sampai SMP terus, SMP, oke, sorry. ya karena, dipikirnya, edukasi di Surabaya lebih bagus, jadi pas SMP aku dipindahin ke Surabaya. Setelah itu pas SMA baru pindah ke Jakarta gitu. Oke, berarti SMP di Surabaya, SMA di Ya Jakarta. SMA di Jakarta, kuliah Oke, di Jakarta. oke. Kuliah di Atma Jaya jurusan ekonomi, Manajemen, ya, manajemen. Oke. ya. Eh, Gimana perasaan Nita pada saat itu? Mungkin masih kecil ya, dari SD pindah Mmm, itu ada sampai 3 kota gitu ya. Itu mhm. ada perasaan yang sampai sekarang masih teringat nggak? Kayak mungkin kayak trauma atau capek atau apa yang masih teringat Sebenarnya sampai sekarang? sebenarnya nggak juga sih, karena mungkin anak kecil lebih adaptasi gitu ya. Jadi, berasanya itu cuman kayak taken for granted gitu. Baru berasanya setelah kayak sekarang aku di Italia, yang orang-orangnya provinsial banget, yang mereka benar-benar 30 tahun hidupnya di satu kota, itu baru berasa kalau, "Hah, ternyata ada juga orang yang hidupnya kayak gini ya, nggak pernah ninggalin kota," gitu. Jadi dari kecil sampai gede, teman-temannya circle-nya sama gitu, masih tinggal di tempat yang sama. Cuman jadi kayak menarik itu aja sih, cuman ya nggak ada perasaan negatif atau positif, cuman acknowledge bahwa itu adalah fakta dan ya udah gitu, diterima aja gitu. Nggak ada perasaan apa-apa sih. Oke. Nah, di Indonesia sendiri kan Nita nih pindah ke berbagai tempat gitu. Nah, eh, mau tahu dong di Indonesia itu ketika kita pindah dari satu daerah ke daerah lain itu ada culture shock nggak? Mungkin kan biasanya orang ngomongin culture shock itu kan ketika keluar negeri kan. Apakah sesama daerah di Indonesia ini ada culture shock? Ada, tentu aja ada, terutama karena, pertama kali pindah itu kan pindahnya ke Makassar ya. Jadi kalau di Ambon, keluargaku itu kan, udah assimilated banget, bahkan generasi mamaku itu udah nggak ada yang ngomong Mandarin. Jadi kami itu Hmm. benar-benar ya first and foremost orang Ambon gitu kan. Tapi ketika pindah di Makassar gitu baru berasa ada racial tension gitu. Kami ketika pindah ke Makassar, aku tinggal sama, kerabat di sana, sebelum kami akhirnya, nemu kontrakan. Dan itu dari kecil udah diwanti-wanti gitu, "Ya kalian itu Chinese, nggak boleh ngomong sama orang pribumi, nanti kalian diculik," kayak gitu-gitu. Itu jadi berasa kayak agak aneh banget sih, maksudnya kayak aku sama dari tumbuh gitu biasanya ya orang Indonesia gitu, ternyata pas di Makassar gitu udah mulai ada segregated gitu, terus, agamanya juga udah segregated, jadi sering dirasisin juga pas kecil, karena kan pas kecil gitu kelihatan banget mukanya beda kan, mukanya Chinese gitu, terus,
banyak anak-anak lokal gitu yang kayak suka ngebully gitu, cuman gara-gara warna kulitnya beda. Terus bahasa juga mesti berubah gitu kan. Terus pas pindah ke Surabaya itu lebih smooth transisinya karena kebetulan di sekolah yang emang banyak pendatang juga. Tapi pas pindah ke Jakarta itu tuh culture shock lagi karena di Surabaya kan ngomongnya kan aku kamu gitu kan. Sementara di Jakarta itu kayak banyak banget yang bilang udah stop deh ngomong kayak gitu. Kita tuh nggak sedekat itu gitu. Jadi nggak perlu pakai aku kamu gitu. Jadi sebenarnya lebih culture shock kayak gitu sih di Indonesia karena mungkin beda-beda pulau kali ya. Jadi culture-nya beda banget gitu. Oke. Iya. Oke, oke. Justru agak asing mendengar ketika di Jakarta aku kamu itu dianggap dekat gitu ya. Iya, dianggap terlalu dekat Hmm. gitu. Banyak yang kayak agak ngerasa risih gitu. Bahkan ada teman sekelasku yang ngomong gitu dulu, kita tuh nggak pacaran, nggak perlu pakai aku kamu gitu. Sampai Ya, ya, kayak ya, ya, gitu. ya. Oke, oke. Nah, kemudian ketika di Atma Jaya itu memang udah tadinya pada saat kuliah tuh udah kepikiran mau kuliah di luar negeri atau kapan tuh pikiran untuk mulai kuliah di luar negeri itu muncul? Sebenarnya aku dari kelas 3 SMP, Oh. pas masih di Surabaya, aku tuh udah ada aku udah figure out masa depanku seperti apa. Aku pengen jadi petani, aku pengen kuliah di Belanda, pengen ngambil agriculture kan, pengen ngambil Hmm. bioteknologi untuk agriculture. Itu tuh udah figure out banget dan papaku dulu support banget karena papaku sempat punya bisnis ternak juga gitu kan. Dan dia tertarik banget gitu dengan ide peternakan, pertanian kayak gitu-gitu. Tapi papaku meninggal pas aku umur 15 tahun gitu dan pas aku dioper ke Jakarta ke keluarga papaku, itu mereka nggak terlalu suka gitu ide bahwa anak perempuan belajar sains gitu. Dan tentunya ya karena sekarang ngikut orang gitu, jadi ya ngikut aja pilihan mereka. Mereka bilang aku harus kuliah di Atmajaya dan kuliahnya ekonomi aja gitu ya, aku juga asal ngikut aja gitu. Tapi awalnya emang nggak ada nggak direncanain seperti itu. Cuman ya tetap ada keinginan untuk merantau, karena emang di keluargaku semua orang merantau, jadi ya emang itu udah mendarah daging. Jadi ya ketika lulus, aku cari cara gitu gimana supaya bisa merantau gitu. Oke. Jadi sebenarnya setelah lulus SMA itu tadinya kepikiran mau kuliah sains di luar negeri langsung gitu ya? Sebenarnya agak close sih karena kuliah S1-nya itu kan emang pengennya itu di Belanda gitu kan, ngambil Ah. agriculture. Tapi karena Hmm. sudah diputuskan oleh keluarga seperti itu ya sebenarnya agak hilang tujuan juga gitu. Ya, setelah lulus S1 ya mau ngapain gitu. Jadi ya udah punya ijazah S1 ekonomi ya harus digunain dong gitu. Disia-siain banget kalau nggak digunain. Jadi ya aku make do dengan apa yang aku punya sambil cari cara gitu gimana supaya aku tetap harus bisa berkembang gitu sebagai sebagai orang gitu. Oke, jadi Kayak tekad gitu. itu pada saat kuliah di Atmaja itu masih kuat ya, ini harus ke luar negeri nih, harus Ya sebenarnya kurang lebih sih bisa dibilang kayak gitu sih ya. oke. Kenapa di S2-nya pada saat itu di negara Italia langsung atau Di Itali. di Italia? Kenapa pilih Iya. Italia? Sebenarnya pragmatik sih. Aku tuh pas aku di India, aku bahkan sempat berpikir untuk stay di sana gitu kan. Sebenarnya nyaman juga sih di India. Tapi lama-kelamaan berasa bahwa mungkin ada yang lebih yang bisa aku lakuin saat itu kan. Terus ada beberapa kejadian juga yang bikin aku having second thought tentang stay di private sector. Jadi aku mulai cari beasiswa. Nah, kebetulan saat itu aku punya teman yang dia kerja di Uni Italia. Dia Hmm. separuh Italia, separuh Indonesia gitu campuran. Dia kerja di Uni Italia dan dia jadi sering sharing gitu tentang beasiswa-beasiswa di Itali. Nah, satu kali dia share ada beasiswa kebetulan di kotanya itu di Ancona kan. Kota yang cuma 100.000 orang. Dan jujur aku itu capek banget hidup di kota gede gitu kan. Apalagi Jakarta Oke. gitu kan. Jadi aku sempat di Jakarta, sempat di Kuala Lumpur, terus di India, Ahmedabad, itu tuh yang jutaan-jutaan orang dalam satu kota. Terus tiba-tiba ada beasiswa yang satu kota yang cuma 100.000 orang gitu. Wah kayaknya Hmm. asik nih, jadi aku apply aja.
terus dapat gitu. Jadi sebenarnya nggak terlalu ada kepikiran bahwa oh harus ke Italia gitu. Enggak, cuman kebetulan aja ada kesempatan dicoba dan ya tembus gitu. Pragmatis banget sih sebenarnya Oke, dan itu di gitu. jurusan yang memang Siena masih align gitu ya, linear ya? Waktu itu S2-nya di Ancona, itu kota lain lagi. Sebenarnya nggak 100% linear, tapi udah agak kayak membelok gitu. Jadi S1-ku kan manajemen, terus S2 Mhm. itu International Economics and Commerce. Jadi campuran Oh, antara ekonomi dan bisnis gitu kan. Ya, itu keputusan yang bagus banget sih, karena abis itu aku sekarang S3 ekonomi kan, jadi benar-benar kayak melenceng gitu. Sama nah, sekali nggak oke, linear oke. sama S1 jadinya, ya. Dan itu nggak masalah ya kalau di Italia? Nggak perlu Enggak, linear ya? Enggak, di sini mereka terbuka banget. Jadi kayak kolegaku di S3 ekonomi sini ada juga yang S1 S2-nya fisika bahkan. Ada juga yang S1 Oh, S2-nya filosofi. Terus aku punya kolega yang S1-nya psikologi, S2 filosofi dan S3 teknik mesin bahkan. Justru di sini tuh oh. mereka lebih appreciate gitu dengan cross disiplin karena dianggap itu bisa membuat disiplinnya itu lebih rigorous gitu, lebih banyak perspektif. Jadi nggak kaku cuma dari satu perspektif aja gitu. Oke, berarti itu 100% free ya? Maksudnya jurusan apapun itu bisa lanjut ke jurusan apapun ya di S2, S3 gitu ya? Sebenarnya sebenarnya tergantung background aja sih. Kayak misalnya ya Mhm. kalau misalnya ambil S3 Asian Study nih. Kebetulan pacarku juga S3 China Study. Itu ada kayak kemampuan bahasa yang dibutuhkan gitu. Terus tentunya ketika kami bikin proposal itu harus ada cerita yang convincing banget gitu, yang meyakinkan banget Hmm. kenapa kami memutuskan untuk S3 di studi ini gitu, nggak di disiplin yang seperti yang kami lakukan gitu sebelumnya. Jadi asal ada alasannya dan asal ceritanya cukup meyakinkan, sebenarnya mereka terbuka banget gitu. Karena seperti kolegaku yang S1 S2 fisika ini, ternyata kata dia itu emang ada uh, strand riset yang namanya ekonomifisik yang melihat bahwa hukum-hukum yang ada di fisika itu bisa diaplikasikan di ekonomi gitu dan emang udah ada established Ah, disiplinnya gitu. Jadi ya oke. ketika dia memutuskan untuk masuk ke ekonomi itu bukan sesuatu yang baru banget gitu karena emang udah ada orang-orang yang melakukan studi seperti itu. Sementara kayak temanku yang dari psikologi ke filosofi ke teknik mesin, aku ngobrol sama dia tentang riset dia dan ternyata riset dia itu specialized banget gitu. Dia spesialisasi di ontologi. Dan Hmm. ontologi itu tuh science of being gitu. Itu ternyata penting untuk teknik mesin untuk implementasi AI artificial intelligence. Hmm. Jadi emang fokus Oke. ya emang spesifik banget gitu topiknya. Tapi ya kalau misalnya naratifnya meyakinkan ya nggak ada masalah gitu. Oke, oke. Nah, berarti S2 di Italia di Ancona itu ya? Mhm. Ancona itu dengan pusat kotanya berapa jam? Nggak jauh ya? Sebenarnya dari sini nggak gitu jauh, cuman kan Italia kan tengah-tengahnya itu gunung tuh. Jadi kayak harus Oh, agak muter-muter gitu. Gitu. oke. Jadi dari sini ke sana itu kurang lebih sekitar 7 jam naik bus. Oke. Nah, ketika ke Italia itu international class atau harus tahu bahasa Italia? International class, jadi 100% Hmm. English, tapi tentunya orang Italia kan ngomong bahasa Inggrisnya nggak gitu bagus. Jadi ya Ya, harus mau nggak mau belajar bahasa Italia juga gitu. untuk pergaulan sehari-hari ya. Iya, paling nggak kayak at least kayak ke kantor publik, kayak di sini kan Hmm. harus bikin izin tinggal gitu. Dan di kantor imigrasi itu nggak ada yang bisa bahasa Inggris gitu. Jadi semuanya Oh harus ya? bisa pakai bahasa Italia. Iya. Ironisnya kayak Oh, gitu. oke. Nah, kemudian Nita belajar bahasa Italinya di mana? Di India itu atau di Enggak, Italia jadi langsung? aku dapat beasiswanya itu juga last minute sebenarnya. Jadi Oke. nggak sempat belajar. Cuman di Italia itu semua universitas punya pusat bahasa dan jadi mau belajar bahasa apapun itu gratis di sini selama statusnya mahasiswa. Jadi kami juga dikasih kelas bahasa Italia, tapi ya banyaknya itu ya praktis sendiri gitu. Jadi sehari-hari kayak ke toko gitu, mulai mulai memberanikan diri ngobrol gitu dengan bahasa Italia. Ya sebenarnya prosesnya gitu sih, ada basis dari kelas, tapi ya lebih banyaknya itu di praktek gitu.
Oh, oke. Kemudian di Ancona itu 1 tahun ya untuk masternya? 2 tahun, di sini master Oh, 2 dua tahun. tahun. Mhm. Oh, itu memang harus 2 tahun atau bisa kayak speed up gitu? Eee, jadi di sini sistemnya itu, jauh lebih fleksibel dari Indonesia. Sebenarnya Hmm. asal semua exam-nya itu selesai, itu bisa lulus gitu, walau nggak perlu datang ke kelas sebenarnya. Dan tapi masalahnya adalah ketika kita mulai kuliah, itu kan kita harus bikin career plan gitu kan. Jadi, mau ambil kuliah, mata kuliah apa, ujiannya itu di semester yang mana gitu, dan satu semester itu ada batasnya 30 kredit gitu. Jadi ya mau nggak mau itu nggak bisa lebih cepat daripada 2 tahun, Ya. karena walaupun, ngambilnya full 30-30, untuk lulus S2 di sini harus 120 kredit gitu. Jadi ya harus, paling nggak 4 tahun gitu, paling nggak, 4 semester 2 tahun gitu. Jadi nggak bisa dicepet-cepetin. Oke. Nita di sana dapat scholarship ya? Dari mana? Dari Indo atau? Untuk S2 aku dapat beasiswa dari kampus, cuman untuk S3 di Italia itu sifatnya itu kayak kompetisi, karena di sini sistemnya sebenarnya judulnya scholarship, tapi itu digaji sebenarnya, digaji dengan, eee, kontrak waktu tertentu. Untuk S3 dapatnya dari pemerintah Italia, pemerintah Regione Toscana. Aku nggak dapat beasiswa dari Oh, Indonesia, oh berarti itu S2, maksudnya S2 ke Italia ke Ancona itu dapat beasiswanya dari Atma Jaya? kampus. Nggak, dari kampus di sini. Oh, memang lagi buka gitu dan oke, oke, Mhm. oke. Karena Itu mereka dapat butuh biaya. mhm. Silakan, silakan. Mereka itu butuh banyak orang asing untuk maksa mahasiswa Itali berbahasa Inggris gitu. Jadi sebenarnya kami juga didatangkan juga tujuannya kayak gitu. Jadi supaya mereka ada international exposure juga gitu. Oke. Dan itu dapat apa? Biaya hidup? Maksudnya beasiswa itu dapat biaya hidup, biaya kuliah, atau hanya biaya kuliah? Mereka itu di sini sistemnya biasanya kalau beasiswa kampus ya itu dikasih duit udah all in gitu. Sementara untuk biaya kuliah itu biasanya itu harus bayar tetap. Tapi di sini itu hitungannya bukan biaya kuliah sebenarnya. Bayarnya namanya regional tax. Jadi itu, hitungannya pajak Hmm. kan. Dan, tapi ya karena aku hitungannya beasiswa, jadi, tuition fee aku, otomatis nol karena dianggapnya itu, pendapatan keluargaku itu nol. Karena di Italia itu duit kuliah sistemnya adalah mengikuti sistem kondisi ekonomi keluarga. Jadi kalau misalnya Oh, anak-anak dari yang keluarganya nggak gitu mampu, itu duit kuliahnya jauh lebih rendah, terus dapat banyak subsidi gitu. Sementara yang mereka-mereka yang keluarganya lebih mampu itu mereka bayarnya jauh lebih mahal gitu kan. Nah, duit kuliah dan regional tax yang kita bayar ke kampus itu nanti ditampung sama ada kayak, entitas regional yang handle. Nah, nanti, eee, duit ini tuh dipakai buat subsidi kayak, kantin, mensa, terus, hmm. student dorm gitu, terus, juga untuk ngasih beasiswa untuk mereka-mereka yang, butuh support, bantuan, finansial gitu. Jadi sistemnya kayak subsidi silang di sini gitu. Dan, Ya. untuk penerima beasiswa biasanya kami dikasih, tuition fee nol, duit kuliah nol, cuman bayar regional tax aja gitu untuk kontribusi sistemnya gitu. Oke. Pada saat kuliah di sana, kerja part-time juga nggak, Nita? Aku nggak sempet sih kerja part-time karena pertama, di sini kalau misalnya bahasa bahasa Italinya di bawah level B1 itu susah banget dapat kerja gitu. Kecuali kalau di Oh, kota-kota gede ya, hari-hari gini banyak yang kayak delivery gitu-gitu, bisa gitu nggak pakai bahasa. Cuman kalau di kota-kota kecil tuh impossible banget. Terus, karena program kami internasional jadi, waktunya itu nggak pasti gitu. Ada beberapa courses yang satu semester nggak ada kuliah, tiba-tiba 2 minggu gitu, 8 jam sehari kuliahnya. Jadi itu hmm. agak agak susah handle-nya dan, karena selain itu juga karena aku nggak benar-benar netap di sini 100% gitu kan, karena aku juga ambil study exchange gitu, terus tiap summer juga aku, ambil summer schools. Jadi nggak bisa stay di sini gitu full time. Selain itu juga duit beasiswanya lebih dari cukup sih untuk, hidup di sini gitu. Jadi ya pikirnya selama di Eropa mendingan ngambil kesempatan-kesempatan yang bisa kayak, eee, improve diri sendiri gitu, gitu Oke. sih.
Tapi banyak Nah kok ini, anak-anak Indonesia di sini yang part-time. oh banyak juga ya. Banyak. Itu berarti kemampuan bahasa Italia mereka kalau di kota kecil udah lumayan berarti. Kalau di kota kecil ya, tapi kalau misalnya kayak di Roma atau Milan itu nggak terlalu perlu gitu, karena mereka cukup internasional Oke. kok di sana. Oke. Nah, waktu Nita nih ke Italia pertama kali gitu, mungkin jalan-jalan mungkin pernah gitu, tapi kalau untuk tinggal pertama kali kesulitan apa nih yang Nita hadapi ketika tinggal pertama kali di Italia, di Eee, negara seben Eropa? Sebenarnya itu nggak terlalu ada kesulitan, mungkin karena aku ini bukan negara pertamaku gitu kan, yang aku keluar dari Ya. Indonesia merantau. Mungkin agak culture shock-nya itu cuman dari birokrasi aja sih, karena Eropa kan mikirnya, wah canggih gitu kan, efisien. Ternyata nggak juga kok, ternyata birokrasinya orang Italia juga kurang lebih sama birokrasi orang Indonesia, minus pungli ya. Tapi ya kurang lebih berantakan juga kok di sini. Terus, kayak banyak yang bilang Eropa bersih gitu. Ya kalau kayak di kota-kota kecil di Ancona ya bersih, tapi Roma juga jorok. Jadi ya kadang-kadang kalau di Indonesia gitu melihat kayak orang Eropa, wow gitu kan. Tapi pas di sini, ya orang Eropa juga kurang lebih juga sama orang Indonesia, cuman mereka lebih berduit aja gitu. Yang jorok juga banyak, yang birokrasinya repot juga banyak gitu, yang orangnya aneh-aneh kayak suka percaya hoax gitu-gitu juga banyak gitu. Jadi ya Oh kurang ya? lebih 11-12 juga gitu. Jadi ya cuman lebih merasa bahwa ya kita sebagai orang Indonesia tuh nggak parah-parah banget gitu. Jadi ya lebih, inferiority kompleksnya itu lebih hilang gitu sebenarnya dengan Hmm. datang di sini, Mudah gitu. nggak untuk cari sahabat di Italia, orang lokal ya? Sebenarnya itu tergantung region banget, karena aku pas nyampe di Ancona, itu kan region-nya namanya Marche. Nah, Marchigiani, orang-orang Marche itu emang orangnya agak dingin gitu. Jadi mereka nggak Hmm. terlalu suka, bergaul. Jadi kami biasanya bergaulnya itu anak-anak internasional. Tapi setelah pindah ke PhD, jauh lebih gampang. Tapi, sebenarnya bukan karena bergaul sama orang lokal, tapi karena, eee, ikatan antara kolega itu jauh lebih kuat gitu. Jadi, kami dekatnya ya gitu. Selain itu juga kuliah di sini kadang-kadang kayak nggak ada waktu gitu loh buat, hangout, buat Sosialisasi gitu. sosialisasi, apalagi untuk PhD. Pas S2 ada, tapi, karena namanya mahasiswa yang hidup dengan beasiswa, jadi nggak terlalu banyak duit yang bisa dipakai buat sosialisasi gitu kan. Hmm. Jadi ya agak ke tone down gitu. Sekarang lebih nyaman, pas S3 sih gitu. Nah, oke. Nah, setelah S2 di Ancona, terus kemudian sempat di Jerman ya tadi katanya? Aku di Jerman itu bagian dari S2-ku, aku 1 Oh, semester di exchange sana. ya? Ya, karena di sini semua yang kuliah di, universitas di Eropa itu eligible buat namanya Erasmus Plus. Jadi Oke. mobilitas, exchange, atau traineeship itu tuh, bisa di negara Eropa lain. Jadi aku ke Jerman 1 semester, tapi habis, dari Jerman 1 semester aku balik lagi ke Italia untuk selesaiin S2-nya gitu. Oke. Tadi kan waktu di Indonesia Nita bilang kayak ada yang beda lah ya, maksudnya pindah dari Ambon ke Makassar ke Surabaya, itu kadang-kadang ada yang kayak quote unquote seperti rasis lah ya gitu. Nah, ketika Nita di Itali gitu, ada nggak perlakuan dari orang Italia yang quote unquote rasis? Sebenarnya beberapa kali ngadepin selective racism sih sebenarnya. Tapi yang lucunya adalah orang Asia itu punya reputasi yang lumayan oke di sini. Jadi di sini kan imigran banyak gitu, yang kulitnya hitam orang Afrika gitu, yang kulitnya coklat biasanya orang Bangladesh, orang Pakistan, orang India. Dan ada juga yang kulitnya ya kayak kita gitu kan, orang Asia gitu kan. Dan Hmm. mereka itu sebenarnya jauh lebih open sama orang Asia karena mereka nganggapnya itu orang Asia itu nggak bikin masalah gitu. Apalagi yang Chinese gitu kan. Di sini kan orang-orang Chinese itu benar-benar mereka bahasa Italia tuh sampai fasih banget gitu kan. Sementara, orang-orang yang kulit hitam kadang-kadang itu di-stigma gitu. Jadi ngerasa itu rasisme yang negatif itu lebih ke orang Afrika sih sebenarnya. Untuk Chinese, orang Asia in general itu nggak terlalu. Bahkan aku pernah beberapa kali gitu, pas lagi traveling ketemu dengan orang Itali yang mulai ngobrol random gitu, dan, mereka mulai ngomong yang rasis-rasis gitu ke aku, bilang bahwa, "Oh iya,
orang Asia gitu pekerja keras gitu. Ke sini mereka itu buat kerja gitu sampai bisa beli mobil, beli rumah. Nggak kayak orang Afrika yang ke sini buat jualan narkoba. Jadi aku kayak agak taken Wow. aback gitu juga gitu kayak ya sama-sama imigran tapi kayak ada levelnya gitu di sini. Kemarin sih sempat awal-awal Covid dengar-dengar di kota-kota gede kayak Torino gitu ada rasisme untuk yang tampang-tampangnya Oriental karena Covid gitu. Cuman ya nggak terlalu experience sih di sini. Di tempat-tempatku tinggal aku nggak pernah, ngerasain kayak dirasisin karena orang Asia gitu. Oke. Ini ada sedikit menarik ya dengan kisah COVID yang tahun lalu yang Mhm. ketika outbreak-nya itu kan di Italia sempat heboh banget kan ya. Uh, parah banget. Itu menurut Mita kenapa sih sampai bisa seheboh itu gitu di Eropa, khususnya di Italia? Itali khususnya adalah karena di sini itu sentra turisme, sentra Hmm. pariwisata. Jadi emang di sini tuh banyak banget orang dari mana-mana yang mondar-mandir ke sini gitu kan. Apalagi Milan itu kan internasional banget. Dan kasus gedenya emang di Lombardia kan awal-awalnya. Aku kemarin sempat, di Airbnb di Bergamo dan yang owner-nya itu cerita gitu pas bulan Maret tahun lalu itu tiap 2 menit ada ambulans gitu. Terus saking, rumah dukanya itu nggak muat, itu peti-peti matinya itu dimasukin di truk gitu buat dikremasi di tempat-tempat lain. Itu parah banget. Tapi itu sebenarnya parahnya itu lebih karena juga budaya orang sini. Jadi budaya orang sini tuh dikit-dikit peluk, dikit-dikit cium gitu loh. Jadi untuk, virus yang, transmisinya pakai, udara gitu ya, itu gampang banget nyebar. Dan juga sebenarnya harus, credit where credit is due, adalah orang Italia dari awal, tesnya agresif. Jadi emang dari awal itu, negara-negara lain tuh kayak Jerman sama Prancis itu mereka nggak mau terlalu tes karena idenya adalah semakin banyak dites, semakin banyak positif yang ketahuan kan. Italia enggak, Oke. Italia itu benar-benar udah jor-joran tes dari awal gitu. Oh, Iya, kami tuh tesnya udah parah banget dari awal dan emang kebetulan kena hit juga karena Italia itu negara yang lumayan tua gitu. Median usianya emang lumayan tua. Jadi, banyak banget orang-orang tua yang kena ya meninggal gitu, gitu. hmm, oke Lebih oke. kena itu. Dan sekarang, tadi itu sudah membaik lah ya? Sekarang udah membaik sih, sekarang beberapa kolega aku di sini kena Covid, tapi mereka santai-santai aja sih, karena mereka tahu rumah sakit sekarang nggak penuh gitu. Jadi kalau misalnya ada apa-apa, rumah sakit, gampang. Terus paling disuruh isolasi mandiri di rumah juga, ya tetap taat protokol sih, cuman ya semuanya udah merasa bahwa ya kena Covid itu nggak bakalan parah-parah banget kayak tahun lalu bulan Maret gitu. Jadi ya kami lebih Oke. santai aja sih sekarang dan, emang sepertinya sih orang-orang di sini bakalan berencana untuk hidup normal dengan Covid, in a sense bahwa Oh, kayak flu aja. Di sini flu agak beda sama di Indonesia, karena di sini flu itu emang banyak orang yang meninggal juga tiap tahun. Dan tiap tahun juga flu dapat vaksin gitu. Setiap orang tuh di sini tiap tahun divaksin flu. Cuman aku mungkin karena kayak orang Indonesia gitu ya, jadi gen-nya beda. Nggak pernah ada masalah sama flu. Cuman kolega-kolega aku tiap tahun pada dapat. Jadi mereka berencananya itu ya hidupnya seperti itu gitu, bahwa COVID itu here to stay. Kita cuma harus belajar manage dengan baik, bahwa selalu ada tempat tidur di rumah sakit, supaya kalau kena COVID bisa dirawat, dan precautions aja. Lebih kayak gitu oke. sih. Oke. Dan ketika tadi student exchange itu ke Jerman, ada bedanya nggak Jerman dengan Italia secara general ya, pengalaman Beda hidup? banget, beda Oh, banget. beda banget. Oke. Mindset-nya itu beda banget. Jadi di sana itu strict banget. Gimana ya? Orang-orangnya itu lebih kaku dan mereka itu lebih dingin gitu, susah terbuka. Terutama untuk kayak di universitas juga, aku ngerasa kurang nyaman karena di Italia itu, walaupun mereka ngelihat nilai itu penting, tapi mereka juga ngasih merit gitu, bahwa semua orang itu punya sesuatu yang bisa dibawa gitu untuk contribute, di kuliah gitu. Sementara kalau di Jerman itu ya strict banget gitu. Semua itu dari benar-benar ujian dan, nggak ada sesuatu yang personal. Jadi aku agak culture shock pas kuliah di sana sih. Itu yang culture shock-nya lebih parah. Untuk, kehidupan sehari-hari sih, orang Jerman emang agak susah sih cari teman orang Jerman di sana, karena, mereka kepribadiannya lebih tertutup. Terus, work ethic-nya juga beda banget. Di sana itu jam 7 pagi itu udah kayak Jakarta, udah macet gitu kan. Hmm. Udah orang-orang mulai kerja. Sementara di Italia itu ya
jam 9 nyampe kantor ya masih ngopi dulu sampai jam 10. Terus nanti jam 1 siang makan siang, tapi makan siangnya itu break-nya 2 jam gitu. Habis makan siang leha-leha dulu. Nanti habis itu balik ke kantor jam 3 sore. Ya kayak gitu-gitu. Jadi kayak orang sini tuh santai banget. Jadi aku ngerasa lebih nyaman gitu di sini. Pas di Jerman tuh nggak ada santai-santainya. Bahkan ada beberapa kolegaku yang karena antar kelas itu nggak ada jeda, mereka itu makan sambil kuliah gitu, karena nggak ada waktu makan siang, sampai kayak gitu. Hmm. Oh. Di Jerman kemarin di kota apa? Aku di Würzburg, itu kota di Bayern, Bavaria. Oh, oke. Dan walaupun tadi kan Nita bilang di Ancona sendiri itu sebenarnya udah cukup close kan yang personality orang-orang di Iya, sana gitu. Itu lebih dingin lagi tuh di lebih dingin Jerman. lagi di Jerman ya. Wow. Dan itu beda banget dengan kita ya, orang Indo yang kayaknya lebih Yang suka. terbuka banget. Iya, orang Italia lebih kayak gitu sih, apalagi kalau di Siena gini ya, itu kadang-kadang duduk di taman aja bisa tiba-tiba ada yang ngajak ngobrol gitu. Oke, oke. Dan setelah 2 tahun S2 sambil ada student exchange dari Jerman, kemudian Anita melanjutkan ke Aku ke eh, Lituania, aku traineeship di sana. Lithuania. Mhm. Tra- Karena saat apa? traineeship. Traineeship. Mhm, Oh, traineeship. Oke. mhm. Di Bank of Lithuania di Vilnius. oke. Itu gimana tuh jalan ceritanya bisa sampai ke sana? Jadi emang setelah S2 itu aku juga tesisnya itu udah mengarah ke PhD. Jadi emang udah ada Hmm. rencana PhD dan supervisorku juga support. Cuman saat itu berasa bahwa kurang pas gitu kalau misalnya lanjut untuk S3 tapi nggak punya pengalaman riset gitu kan. Jadi aku mutusin untuk pakai grant sisa dari Erasmus untuk ngambil traineeship di Central Bank-nya Lithuania. Karena mereka ada Oke. research center di sana, ada pusat riset. Jadi aku cuman approach ke mereka aja, dan kebetulan diterima gitu. Nah, Lithuania juga nggak random-random banget gitu sebenarnya, karena aku udah familiar sama Baltik kan, pacarku orang Latvia. Jadi Oke. Latvia itu berbatasan sama Lithuania, jadi kami juga lumayan expose gitu. Bahkan keluarganya dia ada yang sempat tinggal di Lithuania juga. Nah, kebetulan sekitar 1 semester sebelum aku ke Lithuania, itu aku nemu bahwa pemerintah Lithuania itu suka ngasih beasiswa belajar bahasa di sana gitu. Jadi waktu itu Hmm. kayak sempat challenge diri sendiri gitu sih, pengen belajar bahasa baru. Jadi yang mulai dari scratch, jadi aku memutuskan untuk ke Lithuania belajar bahasa Lithuania. Dan ternyata pas di sana aku nyaman banget tinggal di Vilnius gitu kan. Jadi mulai cari kesempatan untuk tinggal di Vilnius, cari traineeship di sana dan kebetulan pas banget gitu semuanya, dapat dapat traineeship yang riset juga, dapat tinggal di Vilnius juga, dan dapat funding juga gitu. Jadi ya pas banget semuanya. Dan di sana berapa lama? Aku di sana cuma setengah tahun, tapi Setengah tahun. totalnya sekitar 8 bulan sih, karena aku ambil courses bahasa di sana 2 bulan. Oke. Dan kemudian sekarang lanjutlah di PhD di Siena Ya, ini. habis setelah selesai dari Lituania, aku langsung balik ke Siena, langsung mulai S2, S3 di sini. S3 ini sekarang berarti semester berapa nih? Uh, aku mulai 2019, jadi sekarang Oke. itu udah 1,5 tahun. Aku tahun kedua. Oke. Itu kalau PhD saya 2 tahun juga ya? 3 di sini. 3 tahun. Oh, oke, oke. Nah, Nita, ini kayaknya kan sesuatu yang juga nggak mudah ya. Maksudnya dari S1, S2 sampai ke PhD gitu. Itu kan jedanya juga nggak lama-lama ya, dari S1, S2, S3 gitu. Apa sih yang buat Nita harus sampai ke PhD gitu? Yang Sebenarnya mendorong Nita lebih gitu? sebenarnya alasannya itu lebih personal ya. Aku juga aku dari keluarga Chinese di mana anak perempuan itu nggak terlalu dihargain kayak anak laki-laki gitu kan. Jadi selalu ada dorongan untuk kayak membuktikan diri sendiri gitu. Terus kayak di Indonesia itu sepupuan gitu kan banyak biasanya gitu kan. Jadi ya selalu ada dorongan untuk kompetisi gitu dengan sepupu-sepupu yang lain. Sebenarnya itu partially sih, tapi ketika pas sampai di sini, aku baru sadar bahwa aku punya kesempatan gitu untuk melakukan sesuatu yang bigger than myself gitu, sesuatu yang lebih gitu. Dan selain itu juga aku ngerasa nyaman gitu ketika aku traineeship di Lithuania dan masuk ke circle untuk riset. Aku merasa bahwa aku
aku bisa berkontribusi lebih dibandingkan kalau aku di private sector gitu. Ya why not gitu. Aku ngerasa nyaman di lingkungan ini dan aku juga ngerasa bahwa aku nggak payah-payah amat dalam riset. Ada banyak kesempatan dan juga sesuai dengan gaya hidupku ya jadi why not gitu. Karena itu lanjut untuk S3. Karena emang pengen jadi researcher gitu. Oke, jadi harapannya setelah PhD ini memang nanti akan menjadi researcher, dan harapannya kemana? Tetap di sana atau kembali ke Indo? Sebenarnya aku pengen stay di Siena paling nggak 2 tahun lagi gitu kan. Karena aku cinta banget sama Siena sekarang. Tapi setelah itu basically nasib PhD zaman sekarang itu adalah follow the funding gitu. Karena kami harus nyari postdoc sekitar 2-3 tahun baru bisa dapat appointment untuk associate professor untuk tenure track gitu. Jadi sekarang sih nggak terlalu ada geographical boundaries gitu. Kalau misalnya dapat offer yang oke dari Indonesia juga hayo gitu. Oke. Jadi nggak terlalu ada pilihan, nggak terlalu picky soal geografis sih. Yang penting ada posisi yang cocok gitu. Oke. Nah, apa tadi yang membuat Nita sekarang jatuh cinta nih sama Siena? Siena itu kota kecil yang cuma 55.000 orang. Kecil Wow. banget. Dari Lebih kecil dari Ancona ya? lebih kecil lagi, setengah dari Ancona. Dan kotanya itu dalam tembok gitu kan, kota benteng gitu. Yang membuatku itu ngerasa nyaman karena kotanya itu well defined banget. Dan dari rumahku ini yang di salah satu pojok ujungnya Siena ke pojok ujung yang satu lagi itu jalan kaki cuma 40 menit gitu. Jadi kotanya itu kecil banget gitu. Jadi kemana-mana itu gampang. Terus orang-orang di sini juga hidupnya itu santai banget. Terus Siena itu sering dianggap sebagai kota paling cantik di Eropa. Kalau kota medieval paling cantik di Eropa. Jadi hidup di sini itu semuanya itu berasa kayak hidup itu ya untuk hidup gitu. Hidup itu nggak untuk kerja kayak orang-orang yang di Milan, kayak kota-kota gede gitu. Enggak, di sini tuh membuatku itu merasa bahwa ya tujuan kita hidup itu untuk hidup gitu. Jadi nggak jangan terlalu hustle sampai-sampai lupa bahwa kita itu kerja itu tuh untuk hidup bukan hidup untuk kerja. Sebenarnya lebih kayak gitu sih. Dan juga ini kota kecil di Tuscany gitu ya. Jadi surrounding-nya itu, sekitarannya itu alamnya itu cantik banget. Jadi kami juga di sini berasa banget gitu culture shock-nya dibandingin sama Jakarta yang kalau di Jakarta kan kalau keluar nongkrong itu kan ke mall gitu kan. Di sini enggak, kami nongkrong itu ya kami ke taman gitu. Kalau enggak kami ke piazza gitu. Hiking keluar. Lebih Hiburannya ke beda alam lah gitu. ya? Iya, hiburannya beda gitu. Dan culture juga gitu. Jalan-jalan keliling kota terus ngeliatin gedung-gedung yang udah dari abad ke-15 apa segala macam. Sebenarnya Oke. lebih santainya seperti itu sih. Nah, perjalanannya Nita ya ke banyak negara itu, kan tadi kalau nggak salah dengar Nita bilang sempat ya di India mungkin merasa bahwa oke, mungkin for good lah ya di India gitu misalkan. Tapi kemudian ketika di Italia dan sekarang di Siena, Nita juga akhirnya menemukan sesuatu yang berbeda gitu. Itu it's a part of a journey atau pada akhirnya ini nih kota yang gue cari, ini nih negara yang gue cari. Sebenarnya it's a part of journey sih. Kalau pas India itu kan lebih kayak ya cuman kayak pengen settle gitu loh at some point. Tapi setelah pindah ke Eropa itu lebih berasa bahwa ya dunia ini luas gitu kan. Kenapa harus settle ke satu tempat? Untuk Siena, karena Siena ini tempatnya spesial banget. Banyak banget kolega-kolega kami yang bahkan ketika mereka lulus dan dapat appointment di tempat lain, mereka pada ngomong bahwa mimpi mereka adalah satu hari mereka bisa kembali ke Siena gitu. Aku nggak unik dalam hal ini. Ada kolegaku yang sekarang jadi profesor di US, tapi dia bolak-balik bilang bahwa dia ini cuma nunggu waktu sampai ada posisi buka di sini, terus dia mau kembali ke sini. Yang walaupun di sini gaji sebagai profesor cuma sepertiga gajinya dia di US, tapi menurut dia Siena itu tempat di mana kita itu bisa hidup gitu dan kebayang banget Siena itu tempat yang bagus banget untuk raise a family. Kayak anak mau punya anak di sini pun sistem edukasinya bagus, terus kotanya juga teratur, jadi nggak bakalan takut kayak ketabrak mobil atau apa-apa seperti itu. Sistem kesehatannya bagus, terus orang-orang di sini juga cultured. Dan Siena emang tinggal di dalam bubble-nya sendiri sampai-sampai
hampir nggak pernah kelihatan ada homeless atau pengemis di jalan-jalan seperti itu. Jadi kami tuh benar-benar hidup di sini tuh nyaman banget gitu, dan berasa banget ini tempat di mana kami bisa settle. Karena itu kami benar-benar, jatuh cinta sama tempat ini. Aku udah pindah ke aku setelah Italia, aku udah tinggal di Jerman, aku udah tinggal di Lituania, aku sempat tinggal di Latvia juga sebentar gitu. Tapi tiap kali aku ke tempat-tempat lain gitu selalu ada feeling bahwa, aduh pengen cepet-cepet pulang gitu, aduh pengen cepet-cepet pulang ke Siena gitu. Kadang-kadang kayak kalau harus ke Roma pun atau ke Milan, kota-kota gede yang ada urusan sama kedutaan atau harus ngapain di sana, itu feeling-nya selalu ada gitu, aduh pengen cepet-cepet pulang ke Siena gitu. Jadi ya emang Hmm. kayaknya udah internalize banget gitu bahwa tempat ini tuh rumah gitu. Oke. Nah, kan ada yang mungkin pernah bilang ya, ini memang agak kontras gitu. Kalau misalkan kita manusia ini sebenarnya maunya nyaman gitu. Tapi Mhm kalau kita terlalu lama berada di zona nyaman gitu, kadang-kadang kita itu juga nggak bisa explore our mhm best gitu. mhm. Nah, Anita setuju nggak dengan itu? Sebenarnya aku setuju banget, sama hal itu. Cuman aku juga recognize bahwa, eee, nggak semua orang punya drive untuk terus maju gitu. Jadi, Nah, bijak juga mengenali bahwa at some point kita itu harus bilang, "Oke cukup," gitu. Dan, ini yang aku sebenarnya kadang-kadang ngerasa iri dengan kolega-kolegaku dari zaman di Indonesia, teman-temanku pas zaman di Indonesia, adalah bahwa mereka itu tahu gitu kapan harus bilang, "Oke, ini udah cukup." Mereka udah settle down, udah berkeluarga, udah punya karir, sementara aku masih di Eropa, masih merantau dan aku nggak tahu kapan aku akan berhenti merantau gitu. Karena aku selalu push the boundaries gitu. Tiap kali ada kesempatan ini, oke, let's take it. Tiap kali ada kesempatan ini, let's take it gitu. Sementara ada orang-orang yang, ya udahlah, kenapa harus terus-menerus mendorong diri untuk hal-hal seperti itu gitu. Sementara kita itu udah waktunya settle down. Jadi menurutku for each their own sih. Untuk mereka yang merasa bahwa selalu ada satu langkah ke depan lagi, ya silahkan gitu. Tapi kalau misalnya ada juga orang yang merasa bahwa oke sekarang udah saatnya settle, let's build the safety zone, let's build the comfort zone and stay. Itu juga aku berusaha untuk nggak judgmental gitu. Tergantung hmm, aja sih kepribadiannya pengennya yang seperti apa. iya, iya, iya. Dan kan ada orang di Indonesia yang mau nggak mau mereka tetap harus di Indonesia gitu, dan mereka harus Mhm, kuliah bahkan seumur hidup mereka di Indonesia gitu. Nah, tapi kita juga banyak dengar ya bahwa orang-orang atau teman-teman yang kuliah di luar negeri bahkan tinggal di luar negeri itu punya pengalaman yang sangat berharga sekali yang sebenarnya mungkin akan sulit didapat oleh orang yang tinggal tetap di Indonesia gitu. Nah, gimana sih Nita melihat ini gitu? Maksudnya bagaimana caranya supaya orang-orang di Indonesia ini juga bisa punya mungkin pengalamannya nggak sama gitu, tapi punya bobot atau volume atau value yang sama gitu. Mungkin nggak menurut kita? Sebenarnya, satu hal yang aku perhatiin dari teman-teman orang Indonesia yang di luar negeri adalah, eee, mereka justru mulai mencintai Indonesia setelah mereka ninggalin Indonesia. Jadi ya memang mungkin benar kali ya, kayak kita harus ninggalin sesuatu untuk mulai menghargai hal tersebut gitu. Jadi teman-teman yang di sini tuh, sering ngobrol gitu bahwa pas zaman di Indonesia misalnya, makan tahu tempe itu makanannya orang miskin gitu. Terus di sini tuh kami sampai Mahal belajar ya? bikin tempe sendiri gitu kan, cuman buat bisa makan tempe. Terus kayak terutama kayak racial divide juga, kayak kayak misalnya, aku sebagai Chinese Indonesian, aku ketika di Indonesia itu ada orang-orang yang nggak bakalan mau ngomong sama aku gitu, cuman karena, etnisitasku. Tapi di sini tiap kali ketemu orang Indonesia, walaupun mereka berasal dari pelosok-pelosok yang, kemungkinan besar ketika ketemu di Indonesia mereka nggak bakalan mau ngomong sama aku, mereka itu terbuka di sini, merasa bahwa oke, saudara, seperantauan gitu. Jadi aku merasa bahwa aku lebih Indonesia ketika aku di luar Indonesia, dibandingkan ketika aku di Indonesia. Itu hal yang aku rasa, eee, penting sebagai orang Indonesia dan, not necessarily bahwa harus di luar Indonesia gitu. Sebenarnya aku juga merasa bahwa hal itu juga ditumbuhkan ketika aku pindah-pindah gitu di Indonesia sendiri. Kan kebanyakan orang Indonesia itu kayak lahir di satu kota, mereka bakalan stay di situ lama banget gitu. Sementara kayak
teman kolega-kolegaku pas S1 itu banyak tuh yang mulai kerja di Sumatera, kerja di Bali, kerja di Sulawesi, kerja di Papua gitu. Dan mereka emang rasa keindonesiaannya itu lebih gitu dibandingin sama orang-orang yang cuman stay di satu tempat. Jadi aku rasa sih sebenarnya kalaupun nggak punya kesempatan untuk ke luar negeri, ya paling nggak yang bisa ditumbuhin adalah coba untuk expose diri sendiri dengan kebudayaan-kebudayaan Indonesia yang lain. Karena kita itu sebenarnya bahkan lebih beragam kok daripada negara-negara Eropa di sini. Karena kayak kalau dari Papua gitu ke Jawa itu udah semuanya itu beda banget gitu kan. Kayak dari Sulawesi ke Jawa aja itu bahasanya udah beda gitu, tradisinya udah beda, makannya udah beda. Dan aku kadang-kadang ngerasa bahwa orang Indonesia itu take for granted gitu. Bahwa oke, sama-sama orang Indonesia gitu. Tapi menurutku itu penting banget gitu untuk bisa experience Indonesia yang lain. Karena nggak ada singularitas Indonesia. Indonesia itu terdiri dari banyak banyak jenis culture gitu. Dan menurutku sih kalau misalnya nggak bisa ninggalin Indonesia for whatever reason, ya paling nggak coba lihat gitu tempat-tempat lain di Indonesia, mulai explore. That's my 2 cents sih, lebih kayak gitu. Iya. Jadi kalau kita orang Indonesia itu pergi ke luar negeri itu kan sebenarnya ada perbedaan lah ya. Maksudnya kita ada diversity, which is sebenarnya di Indonesia pun kita itu diversity-nya udah gede banget gitu loh, ada banyak banget. Benar. Dan kalau kita ke negara lain, mungkin kalau kita ke Italia, ke Spanyol, Perancis, ya mereka kan cukup seragam ya, cukup uniform gitu. Iya, cukup Orang-orangnya. Jadi sebenarnya diversity itu walaupun kita nggak keluar negeri, sebenarnya kita bisa dapat kok di Indonesia ini gitu ya. Benar. Oke, I see. Dan Nita juga adalah ketua atau presiden ya? Kami koordinator. Sebenarnya ya lebih kayak koordinator sih sebenarnya. Koordinator PPI gitu ya. PPI itu adalah PPI Itali. PPI itu adalah kepanjangan dari singkatan dari Perkumpulan Pelajar Indonesia, Persatuan Pelajar Indonesia. Persatuan Pelajar. Oke, Persatuan Pelajar Indonesia, dan Nita adalah koordinator PPI Italia gitu. Ya. Oke. PPI ini ada di setiap negara atau enggak? Nita? Hampir setiap negara ada. Tergantung sih, kayak ada negara-negara yang hampir nggak ada orang Indonesianya, ya jadi nggak ada PPI-nya gitu. Tapi ya largely hampir semua negara di mana ada pelajar Indonesia itu ada PPI-nya. Oh, oke. Atau harus ada KBRI baru ada PPI? Not necessarily, nggak juga. Kayak misalnya di Baltik kan ada 3 negara, Estonia, Latvia, sama Lithuania. Itu mereka nggak punya KBRI sendiri semuanya, tapi Estonia itu punya PPI sendiri, dan setauku Lithuania juga sekarang punya PPI sendiri. Gitu. Tergantung mahasiswanya aja sebenarnya gitu. Oh, oke. Jadi selama ada mahasiswa sebenarnya bisa buat PPI ya? Ya, sebenarnya. Oke, ini boleh jelasin nggak Nita, pekerjaan atau skup tugas dari PPI ini itu apa ya? Sebenarnya PPI negara itu skupnya beda-beda kan. Kayak PPI yang gede-gede kayak US, UK, terus Jerman, Belanda itu yang mahasiswa Indonesia sampai ribuan, itu mereka itu lebih kayak organisasi mahasiswa gitu. Kadang-kadang berpolitik juga, kadang-kadang bikin seminar dan lain-lain. Tapi kami di Italia ini kan mahasiswanya nggak banyak, paling kayak cuma 100-an orang dan benar-benar tersebar banget karena Italia itu kota-kota kecil pun pada punya universitas sendiri gitu kan. Jadi emang agak sulit. Nah, PPI sendiri juga tergantung kepengurusannya maunya ngapain gitu. Kebetulan kepengurusanku itu tahun ini lebih kayak untuk jadi support system gitu. Terutama karena Italia itu kan kemarin dihantam COVID gitu kan. Jadi kami lebih kerjanya itu kayak koordinasi dengan KBRI gitu perihal mahasiswa-mahasiswa Indonesia di sini, apakah mereka itu semuanya baik-baik aja. Kalau misalnya ada yang dapat COVID, apa yang bisa dilakuin sama KBRI. Jadi kami perannya lebih itu sih, lebih memastikan bahwa semua orang itu, semua mahasiswa Indonesia itu bisa dapat support gitu. Kalau misalnya mereka run into trouble. Dan kami juga berusaha untuk promosi edukasi Itali di Indonesia, karena di sini beasiswanya itu cenderung gampang dapatnya gitu. Dan banyak banget mahasiswa asing lainnya yang mengeksploitasi beasiswa ini, tapi kayaknya kurang orang Indonesia. Jadi kami mendorong
anak-anak Indonesia yang pengen kuliah di sini itu untuk datang, dan kami juga bantu dengan resources-nya gitu. Kami punya grup di mana anak-anak yang udah di sini sharing informasi gitu dengan mereka-mereka yang mau datang ke sini. Cuma untuk saling bantu aja. Jadi sebenarnya aku lebih ngelihat PPI itu sebagai support system sih, sebagai kita sama-sama mahasiswa perantauan gitu ya, kita saling bantu aja gitu. Oke, ini kalau dia nonton ini dan kemudian mereka berencana nih kuliah di Italia gitu ya. Menurut Nita apa yang perlu dipersiapkan? Well, sebenarnya kami punya, seperti yang aku udah bilang, kami punya grup sendiri. Jadi silakan cek di Instagramnya PPI Italia. Itu ada link Telegram group. Kalau tinggal masuk aja ke sana dan tanyain aja pertanyaan apa aja yang mau dipertanyakan. Ya paling penting ya tentunya kalau mau kuliah di sini ya harus tentuin dulu gitu mau kuliah apa gitu nomor satu. Karena kami banyak banget pertanyaan yang datang ke grup, terus pertanyaan pertamanya adalah, "Kak, aku kuliah apa ya?" Ya itu kami nggak bisa bantu gitu. Untuk kamu nyari tahu pengen kuliah apa. Kami baru bisa bantu ketika kamu udah ngomong, "Oke, aku mau kuliah ini di kampus ini," gitu. Butuhnya dokumennya apa aja, apa yang perlu dipersiapin, itu kami baru bisa bantu setelah itu. Dan kami bantunya Oke. juga paling itu kayak pointing out dan sharing gitu, karena mahasiswa Indonesia di sini kan kuliahnya di mana-mana gitu. Jadi mungkin bisa kami connect gitu dengan mahasiswa Indonesia yang kuliah di kampus tersebut supaya bisa lebih ngerti gitu, kayak lingkungan hidupnya gimana di sini, terus sistem pendidikannya kayak apa, terus support apa yang dikasih kampus. Lebih seperti itu sih, karena kebetulan banyak orang Indonesia yang ketika nyampe di sini misalnya kayak butuh makanan halal gitu, terus pengen tahu gitu kota-kota yang lebih ramah dengan orang muslim yang seperti apa gitu. Ya itu ya kami paling nggak bisa bantu sharing dikit-dikit gitu, perspektif kami dari kota-kota kami masing-masing, seperti itu. Oke. Ada penyambutan nggak setiap tahun gitu ya? Mungkin ada Mhm. mahasiswa baru yang masuk, misalkan kalau mereka kontak PPI, itu akan ada penyambutan nggak dari PPI untuk mahasiswa baru ini? Kami nggak bisa sih, karena kami nggak Hmm, centralized gitu kan. Karena Oke. kami itu tersebar banget di mana-mana. Jadi misalnya kayak aku di Siena, Siena itu dari Roma itu 4 jam naik kereta dan kereta itu harus ganti gitu kan. Jadi emang agak sulit gitu untuk bolak-balik nyambut gitu. Cuman kami biasanya kerjasama dengan Uni Italia itu entitasnya di pendidikan di bawah kedutaan Italia di Indonesia. Jadi mereka biasanya ngarahin gitu mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang baru bahwa ada PPI Italia gitu situ. Kami nggak bisa jemput di airport, cuman kami bisa ngasih bantuan informasi kayak misalnya pengen nyampe ke Venice gitu, terus enaknya itu turunnya di airport mana, terus ambilnya apa gitu. Terus ada beberapa juga yang kayak kesulitan bayar duit kuliah dari Indonesia karena bank gitu. Itu bisa minta tolong kami, kadang-kadang ada dari kami yang bersedia bantuin. Lebih kayak gitu sih, kami nggak bisa sampai benar-benar ngemong, dan kami juga merasa bahwa ketika seseorang udah berani untuk keluar negara Indonesia, apalagi merantau sejauh ini, itu udah nggak boleh diemong lagi gitu. Kami bisa bantu, tapi first and foremost, semua orang tuh harus membantu dirinya sendiri gitu. Oke. Jadi ya kami berusaha untuk membuat mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang di sini tuh mandiri. Karena ketika sendirian di kota kecil gitu, itu ya kalau nggak ada orang Indonesia lain yang bantu gimana dong? Harus bisa bantu diri sendiri dong, Ya, gitu. ya, ya. Dan ketika mereka sampai di Italia, sebenarnya mereka juga harusnya udah lebih tahu bahwa mereka harus Mandiri lebih gitu. mandiri ya. Ya. Oke. Nah, PPI Italia ini sendiri sudah berapa tahun berdiri? Sudah lama ya? Ah, sekitar sekitar 15 tahun setauku kalau nggak salah. Oke. Mulainya itu awal-awal tahun 2005 kalau nggak salah. Dimulainya juga sama orang Indonesia yang dulu PhD di Siena juga gitu. Jadi kolegaku Hmm, juga itu gitu. Ya. oke. Dan pergantian koordinator itu sekali berapa tahun? Setiap tahun kami pergantian koordinator. Pemilihannya lewat apa tuh? Pemilu, ada Bias pemilunya atau? Ya biasanya kami ada sistem voting gitu. Oke. Berarti Nita tahu dong ya, kira-kira ada berapa mahasiswa Indonesia yang sekarang aktif di Italia? Kurang Kurang lebih lebih. 100, kurang lebih 130, 140.
Itu Oh, yang nggak lapor diri sebanyak, ke kami. Karena nggak nggak sebanyak semuanya mungkin. lapor kami. Oh, gitu. Itu yang Iya, lapor aja ya? iya, gitu. Oke, Karena tiap tahun kan kami ada sensus gitu kan. oke. Dan nggak sebanyak mungkin kayak di Jerman gitu ya? Enggak. Di Jerman, Belanda itu banyak banget mahasiswa Indonesia Iya, di iya. sana. Itu sebenarnya kenapa ini? Maksudnya kalau di Indonesia itu kan mereka sangat, aduh kalau mendengar kata S2 di Jerman, Belanda, Inggris gitu, kayaknya itu udah, oh pengennya ke sana tuh udah harapannya. Sedangkan kalau dengar Mhm. kata Itali, Spanyol, kayaknya itu bukan destinasi S2, S3, S1 bahkan ya, yang umum kita dengar gitu ya. Mhm. Itu kenapa menurut itu? Sebenarnya lebih karena tradisi sih. Jadi gini loh, well, orang orang Indonesia dikirim ke Jerman untuk kuliah itu sejarahnya udah panjang banget gitu. Apalagi Hmm. Belanda. Belanda itu kalau nggak salah salah satu negara pertama yang punya PPI. Jadi emang sejarah mahasiswa Indonesia ke Belanda dan Jerman itu udah lumrah banget. Sementara kalau ke UK itu selain selain karena prestis, itu juga karena demografi orang-orang yang ke UK gitu untuk kuliah. Jujur UK itu kuliah itu mahal banget dan beasiswa itu terbatas banget. Jadi kebetulan orang-orang Indonesia ke sana itu biasanya adalah self funded gitu. Banyak kan yang self funded. Jadi ya kalau misalnya self funded kan emang maunya itu yang paling wah gitu. Dan selain itu juga Inggris kan Anglo-Saxon kan. Jadi orang Indonesia kalau belajar bahasa Inggris itu one thing gitu. Kalau belajar bahasa-bahasa lain tuh ya agak tantangan besar gitu. Tapi sebenarnya itu ada beberapa negara yang udah jadi destinasi orang Indonesia sejak lama kayak Ceko. Ceko juga itu udah jadi destinasi sejak zaman Orde Lama sebenarnya ketika Soekarno Oh, ngirim banyak mahasiswa Indonesia untuk ke Blok Timur untuk kuliah gitu. Jadi tergantung secara sejarah yang secara historisnya itu aja sih. Sementara di Italia itu emang nggak gitu banyak gitu mahasiswa-mahasiswa yang ke sini dan karena banyak yang nggak tahu kalau di sini itu banyak banget universitas-universitas bagus yang harganya itu sangat-sangat terjangkau gitu. Lebih kayak hmm. gitu sih. Dan kebetulan juga alumni. Jadi semakin banyak alumni gitu, semakin banyak promosi ke negara Pengikutnya ya? tersebut kan. Jadi lebih kayak snowball effect gitu loh. Sementara mahasiswa Indonesia yang studi ke Italia itu paling baru sekitar 10 tahun terakhir gitu banyaknya. Oke. Gitu. Nah, hubungan mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang ada di Italia dengan orang Indonesia yang mungkin Mhm. mereka kerja, berkeluarga di sana, living for good gitu, itu dekat nggak? Ada perkumpulan lagi nggak? Mungkin selain PPI? Di sini itu ada, kami nyebutnya diaspora. Diaspora Hmm. Indonesia. Jadi bukan cuman orang Indonesia yang kerja di sini, tapi juga keluarganya mereka. Dan kebetulan banyakkan orang Indonesia yang ke sini itu karena mereka nikah sama orang Italia kan. Uh, Kami punya kayak grup Facebook gitu, cuman lebih sifatnya itu lokal. Misalnya kayak di Siena, itu cuma ada satu orang Indonesia, ibu-ibu yang tinggal di sini gitu ya, mau nggak mau, jadi kami kenal gitu kan. Ketika aku di Ancona juga ada satu Mbak Indonesia yang udah di Ancona 10 tahun, jadi saling kenal. Cuman, lebih informal gitu sih link-nya. Kebetulan karena Italia itu kan, like I said gitu, disperse banget gitu, tersebar banget. Jadi nggak semuanya itu kayak di kota gede, banyak banget yang di desa-desa. Paling juga ketika aku ingat pas pertama kali aku ke KBRI, lapor diri karena semua orang yang datang sini itu idealnya harus lapor diri, itu orang KBRI-nya langsung langsung ngobrol gitu, "Oh ya di Marke itu orang Indonesianya ada siapa aja yang kedaftar?" Gitu. Terus, dikasih kontak gitu supaya kalau misalnya ada apa-apa gitu bisa langsung saling kontak-kontakan kayak gitu. Lebih informal gitu sih, ada beberapa perkumpulan, misalnya di Milan itu kalau nggak salah ada pengajian orang Indonesia di Milan juga. Terus ada semacam perkumpulan, eee, perempuan-perempuan Indonesia juga di Milan juga ada, tapi selebihnya itu sifatnya lebih informal gitu. Oke. Dan sekarang teman-teman kita kebanyakan orang Italia atau orang Indonesia yang sehari-hari? Eee, di Siena cuma ada 3 orang Indonesia. Jadi, Oke. ya cuma ada 3 orang Indonesia dan karena
PhD itu makan waktu banget, jadi aku nggak bisa ngapa-ngapain dan di luar PhD, jadi aku sosialisasinya cuma dengan kolega-kolega aku gitu. Itu makan waktu keseharian Nita boleh diceritain nggak? Satu hari itu dari jam berapa sampai jam berapa gitu keseharian? Well, aku biasanya ke kampus, ke kantorku jam 8 pagi dan stay di sana sampai tutup jam 7.30 malam. Jadi sekitar Wow. 11 setengah jam di kantor. Well, aku sekarang keseharianku itu aku riset untuk PhD, tapi aku juga ada side job. eee, aku kerja remote, terus aku sekarang ini aku ada 2 internship, ada 2 research traineeship, satu di Norway, satu di Filipina, di Asian Development Bank. Tapi, untungnya karena Covid jadi semuanya virtual gitu kan. Jadi ya Ya. aku sehari itu ya paling-paling aku nyampe, ke kantor, aku kerjain, mmm, aku kerjain part-time-ku dulu, habis itu aku kerjain internship-ku, baru habis itu sorenya aku kerjain, risetku sendiri gitu. Oke. Ya, Wow. ya banyak kerjaan ya. Ya, ya. Dan Sabtu Minggu juga Enggak, di untuk sini riset. Sabtu Minggu kampusnya tutup. Jadi, ya kami juga harus harus stop juga. Cuman kadang-kadang Sabtu ya lanjut kerja di rumah gitu. Wow, Minggu juga kamu masih kerja di rumah. Iya, kalau misalnya lagi ada kerjaan banyak ya lanjut kerja di rumah. Jadi benar-benar nggak ada stopnya. Wow. Boleh cerita nggak sama kita? Ada pengalaman nggak yang buat kamu itu berharga banget selama kamu itu living abroad gitu? Jadi walaupun mungkin di Malaysia, India atau dimanapun yang paling berharga menurut kamu, yang paling kamu ingat sampai sekarang. Hah, berharga dari artian apa nih? Menurut kamu itu kayak keinget banget lah gitu, mengena banget gitu. Dan kamu kayaknya nggak akan pernah lupa gitu. Well, sebenarnya ada satu pengalaman di India yang aku rasa itu kayak turning point hidupku gitu kan. Jadi pas aku di India itu aku kerjanya itu di perusahaan yang import ekspor warna, pigment and dyes. Jadi itu bahan kimia untuk warna. Jadi dyes itu yang biasa dipakai di pabrik, di kain, pigment itu yang dipakai di plastik, kaca, dan segala macam material lain. Nah, sebagai bagian dari trainingku, aku harus visit ke pabrik gitu kan, ke pabrik tempat produksi. Dan perusahaanku itu supply-nya itu ke negara-negara Eropa, ke negara-negara eee, Latin Amerika gitu kan. Di mana-mana deh kliennya ada banyak banget dan aku ingat banget, klien kami yang di Eropa itu harus ada semacam sertifikasi yang menunjukkan bahwa, proses produksi produk kami itu ethical, terus ramah lingkungan dan sebagainya. Uni Eropa ada banyak persyaratan deh kayak gitu kalau misalnya mau ekspor ke sini gitu kan. Nah, terus aku jadi udah kebayang tuh kayak, wah pabriknya itu bakalan bersih gitu, bakalan wah gitu, modern apa segala macam. Ternyata aku dibawa ke pabrik yang, setengah open air dan itu aku ngelihat, work hazard violation banyak banget gitu. Tapi yang paling penting yang paling ngena itu adalah oke, like, facilities-nya itu nggak adequate gitu, tapi yang paling mengena adalah, pekerja-pekerjanya gitu. Jadi pekerja-pekerjanya itu orang India yang setengah telanjang, mereka cuma pakai celana pendek, eee, Hmm. dan itu di luar suhunya itu 40 derajat, panas banget, dan mereka kulitnya warna pink. Karena mereka kerja pakai pigment dan dyes dan itu kan partikelnya itu fine banget gitu kan, halus banget. Dan Ya. aku yang cuman, kebetulan waktu hari itu aku pakai kaos warna putih, dan aku yang cuman jalan aja, aku nggak nyentuh apapun di situ, ketika aku pulang itu, eee, kaosnya harus aku buang gitu, karena warna pigment warna dyes-nya itu tuh pada ngecap di kaosku gitu kan. Sementara orang-orang ini tuh mereka nggak pakai protection gitu, mereka juga pakai maskernya pun yang kayak seadanya aja, ada beberapa yang bahkan cuman kayak kain ditutup di wajahnya gitu untuk handle. Itu kulitnya itu warna pink gitu. Itu aneh banget. Nah, ketika aku pulang ke Indonesia, aku ngobrol sama ada omku yang kebetulan dia chemist, ahli kimia di industri batik, Mhm. batik Pekalongan.
dan dia cerita ke aku, dia itu nggak punya fingerprint, dia udah nggak punya sidik jari. Karena ketika dia kerja di pabrik tekstil ini, dia harus campur warna, dan karena warnanya nempel, dia harus pakai semacam bahan kimia untuk bersihin tangannya tiap malam, dan dia itu kena chemical burn gitu. Jadi kayak tangannya itu lama-kelamaan sidik jarinya hilang karena hal itu. Wow. Terus aku jadi kepikir, itu orang-orang yang di India itu gimana? Mereka mereka kesehatannya gimana gitu. Dan ketika aku ngomong sama yang punya pabrik juga, dia seakan-akan tuh kayak, ya kalau misalnya mereka kenapa-napa ya tinggal ganti aja gitu. So I saw Orangnya that. yang diganti. Iya, orangnya aja diganti gitu. Jadi aku mulai ngeliat bahwa ya manusia itu diperlakukan benar-benar kayak disposable banget. Dan aku ngerasa bahwa enggak, aku nggak bisa jadi compliant untuk industri yang seperti ini gitu kan. Dan aku juga ingat gitu, ketika di Indonesia banyak banget yang kerjaan yang seperti apapun gitu kan, pekerjaannya itu selalu dianggap itu seperti itu, bahwa ya udah diperas gitu aja, ntar kalau misalnya udah nggak kuat lagi ya tinggal cari baru aja gitu. Aku ngerasa bersalah banget gitu untuk hal tersebut. Jadi ketika aku pindah ke Itali, aku langsung kepikiran gitu bahwa aku emang udah nggak mau di sektor swasta lagi gitu. Aku nggak pengen di private sector. Aku pengen ngelakuin sesuatu yang lebih, dan hal itu yang membawa aku sampai ngambil PhD sekarang gitu, ngambil riset. Dan kebetulan risetku juga tentang uh, poverty and inequality gitu, kemiskinan dan inequality itu bahasa Indonesia apa ya? Ketidaksetaraan. Ya, I think ya. Gitu. Itu Okay. pengalaman yang paling ngena sih. Dan itu juga yang bawa Nita sebenarnya akhirnya ya Sampai ke sekarang Italia itu ini. ya. Ya, betul. Oke. Nah, um, itu sangat menyedihkan ya sebenarnya, dan mungkin kita juga banyak dengar cerita-cerita yang bahkan daya gunakan ibu-ibu, anak-anak kecil gitu ya untuk industri gitu. Nita ada nggak pelajaran hidup gitu ya, yang mungkin Nita pikir nggak akan Nita dapatkan kalau Nita tetap stay di Indo, tetap dari Atmajaya itu kerja seperti biasa, dan sekarang ya jadi mungkin sekarang mungkin jadi salah satu orang yang masih kerja di rumah karena di Indo gitu ya, lagi PPKM gitu. Nah, ada nggak pelajaran berharga yang Nita alami, yang Nita rasakan gitu ketika Nita banyak tinggal di luar negeri? Yang aku rasain adalah ada lebih dari satu cara untuk hidup gitu. There are more than one way to live the life. Jadi kadang-kadang kita cuma perlu expose diri kita dengan diri sendiri, dengan hal-hal berbeda untuk kita itu bisa figure out bahwa hidup itu nggak perlu kok kayak gitu. Kita nggak perlu settle dengan sesuatu yang kita nggak suka. Kalau misalnya kita udah ngerasa nyaman dengan hidup sekarang dan memutuskan untuk settle, well that's great gitu. Tapi kalau misalnya kita nggak bahagia dengan kondisi sekarang, harus bertanya kepada diri sendiri, bagaimana aku bisa mengubah situasi ini untuk membuatku lebih nyaman. Yang paling penting adalah kita itu harus bahagia. Karena hidup itu terlalu pendek untuk melakukan hal-hal yang kita nggak suka. Dan untuk melakukan hal itu, kita juga harus mengerti gitu bahwa ada cara-cara lain untuk hidup. Hal itu juga penting banget karena aku merasa bahwa aku menjadi less judgmental gitu dengan hal ini. Ya for each their own gitu. Dan ketika aku udah di sini gitu, punya kolega-kolega yang misalnya gay gitu. Ya well, kalau misalnya mereka bahagia dengan itu, emang siapa aku gitu untuk ngejudge gitu kan pilihan hidup mereka. Ada yang udah bilang bahwa mereka itu mau childless, nggak mau punya anak. Okay, I respect your decision gitu. Ya, jadi aku ngerasa aja sih apapun yang orang-orang lain lakukan, aku menjadi lebih toleran karena ya yang penting kan kebahagiaan untuk mereka gitu kan. Hidup ini sulit gitu, jadi ya kalau kita bisa support satu sama lain, kenapa enggak gitu. Jadi ya aku rasa yang paling penting itu adalah it boils down to be kind gitu. Berusaha untuk baik kepada semua orang, termaksud kepada sendiri-sendiri gitu. Karena penting sekali untuk kita bisa take good care of ourselves. Lebih itu sih. Kalau Nita masih mengikuti nggak berita-berita di Indonesia tentang Indonesia?
mau nggak mau sih harus ngikutin sih, karena selalu dapat feed di sosial media dan lain-lain, selalu dapat kabar sih apa yang terjadi di Indonesia. Oke, gimana menurut Nita keadaan Indonesia sekarang? Ah, well, jujur aku juga masih in touch sama India, dan ketika oxygen shortage dan hospital shortage terjadi awal tahun ini, aku nggak nyangka sih bakalan terjadi di Indonesia. Dan sekarang miris banget sih. Cuman aku bener-bener aku nggak ngerti bagaimana pemerintah bisa nanganin situasi sekarang ini. Dan lebih ke ngerasa sayang aja sih bahwa mungkin bisa dihandle dengan lebih baik, tapi situasinya seperti ini. Karena jujur yang namanya COVID death, kematian karena COVID itu berasa semakin lama semakin dekat. Kolega-kolegaku mulai banyak yang kena COVID. Ini baru pagi ini kami dapat kabar mahasiswa Indonesia yang di Siena, dia papanya baru aja meninggal. Terus keluargaku yang di Biak juga ada satu keluarga yang kena COVID. Padahal Biak itu udah di antah-berantahnya Papua gitu kan. Udah mulai berasa sih kayak semakin dekat, dan jujur itu lebih prihatin banget sih dengan situasi di Indonesia sekarang ini. Oke. Selain isu COVID, apa yang kamu lihat tentang Indonesia sekarang? Mungkin menurut kamu, oh sekarang Indonesia udah lebih maju, atau makan lebih parah, lebih hancur nih toleransinya, atau gimana? Sebenarnya toleransi mungkin karena aku udah expose dengan different environments gitu ya di Indonesia. Jadi aku nggak kaget sebenarnya. Itu ya, intoleransi itu sebenarnya udah ada sejak lama di Indonesia, cuman ya sekarang amplified aja gitu karena COVID gitu. Sorry, bukan COVID, karena internet aja. Jadi itu bukan sesuatu yang baru buatku. Cuman sekarang kan dari kitanya aja gitu, kembali ke diri kita aja yang mau handle-nya itu seperti apa gitu. Ya balik yang kayak aku bilang tadi, ya intinya itu be kind gitu. Kalau misalnya hal-hal yang lain, well, selain intoleransi, tapi untuk growth sendiri aku kaget banget bahwa Indonesia itu growth-nya itu gede banget. Banyak teman-teman yang kadang-kadang kalau ngobrol sama aku, terus aku kan tinggal di Indonesia 5 tahun lalu tuh. Ya. Itu kadang-kadang mereka ngomong, ya ampun kamu kalau balik ke Indonesia tuh nggak bakalan ngenalin lagi gitu. Sekarang itu semuanya udah lebih maju, dan aku proud sih bahwa Indonesia itu bisa bisa maju banyak gitu, bisa adopsi teknologi, banyak hal yang berubah gitu. Dan aku rasa kalau ngelihat dari gaya hidup orang Indonesia yang di sosial media, paling nggak kita sebagai society tuh udah lebih well off gitu. So yeah, I'm pretty happy about that, bahwa sepertinya banyak hal yang menjadi lebih positif juga di Indonesia gitu. Oke, good. Dan ada nggak di hati kecil Nita nih, sebenarnya pengen memberikan sesuatu buat Indonesia, dan kira-kira udah kebayang belum dalam bentuk apa? Pengen sih, cuman gini loh, jadi banyak yang ngarap bahwa kami yang kuliah di luar, ketika selesai kuliah gitu pulang ke Indonesia untuk kontribusi kan. Ya. Well, aku nggak bakalan pulang ke Indonesia langsung, karena aku rasa bahwa pengalamanku yang di luar ini, ketika nanti aku postdoc, ketika aku dapat posisi riset di mana gitu, itu bakalan lebih berguna daripada ketika aku pulang sebagai fresh grad gitu di Indonesia gitu, dan harus nyari kerja. Cuman yang disayangkan adalah funding untuk riset itu susah banget di Indonesia gitu. Udah budgetnya nggak seberapa, kompetisinya fierce banget gitu, kompetisinya itu ketat banget gitu, dan aku ngerasa bahwa apresiasi terhadap sains di Indonesia itu masih kurang gitu. Sebenarnya rata-rata kami semuanya yang di luar ini pengen pulang intinya. Tapi ya kami nggak tahu gitu ketika kami pulang ada tempat buat kami apa enggak gitu. Yeah. Terutama ada beberapa kolega yang ketika mereka mau pulang gitu, kadang-kadang terutama karena udah kebiasa kali ya dengan pace hidup di Eropa, bahwa gaji yang fresh grad aja itu udah bisa hidup layak gitu kan. Sementara kadang-kadang tawarin gaji di Indonesia itu yang udah harus Jakarta commuting 4 jam sehari, terus gajinya itu cuman ya nggak seberapa, terus masih ada attitude orang Indonesia yang kayak mengecilkan lulusan-lulusan luar gitu kan. Ya,
kadang-kadang dilematis juga gitu, pengen pulang tapi kayaknya waktunya belum tepat gitu. Tapi pengennya Oke. sih at some point gitu pengen pulang gitu for good. Kita pernah dengar, oke. Kita pernah dengar bukit algoritma. Sempat dengar tapi aku nggak terlalu banyak expose tentang apa yang mereka kerjain terus progresnya udah seberapa. Nah, oke. Dan kalau nanti bukit algoritma kemudian mengundang salah satunya Nita, Nita tertarik nggak? Well, Tergantung most offernya. likely. Tergantung offernya. Ya. Karena di sini jujur di Siena itu gajinya nggak gitu gede. Misalnya gaji PhD itu juga agak sedih buat ukuran Eropa. Tapi kualitas hidupnya itu jauh lebih bagus gitu. Di sini nggak ada polusi, kemana-mana jalan kaki gitu, tingkat kriminalitas rendah. Terus sebagai perempuan kita juga tahu dong kayak di Indonesia kadang-kadang perempuan itu diperlakuin beda gitu kan. Sementara di sini perempuan itu bargaining power-nya lebih, terus environment-nya juga lebih rigorous untuk challenge diri sendiri. Ya gitu sih. Jadi untuk ulur kembali ke Indonesia, offer-nya itu ya harusnya paling enggak bahwa aku bisa punya kualitas hidup yang baik gitu di Indonesia gitu. Lebih Oke. kayak gitu. Mhm. Oke, Nita, kita udah ngobrol nih 1 jam lebih. Aha, Pertanyaan terakhir nih, oke. mungkin ada yang nonton ini dan dia sedang bingung gitu. Gue mau ngapain ya dalam hidup ini gitu ya. Tapi Aha, kan banyak orang yang cuman mimpi, bisa mimpi gitu ya, bisanya tapi rebahan gitu, nggak ngapa-ngapain juga gitu. aha. Nah, Nita ada pesan nggak buat orang Indonesia yang ingin mengejar mimpinya sampai ke luar negeri? Apa yang kira-kira mau di negara manapun ya? Apa yang kira-kira yang mulai saat ini mereka harus pupuk gitu? Well, ada satu event di dalam hidupku di awal-awal karirku yang membuat aku menemukan jalanku sendiri gitu kan. Dan aku rasa ini bisa banget dilakuin sama orang-orang Indonesia gitu dan yang mungkin nggak punya kesempatan untuk ke luar negeri untuk kuliah dan kerja. Ketika aku kerja di pekerjaan pertamaku di Jakarta, uh, aku sempat backpacking 3 hari sendirian di Malaysia gitu kan. Dan itu Oh, membuatku sadar bahwa ya mungkin sendirian tapi penting banget untuk solo trip karena aku menyadari apa yang aku inginkan gitu kan. Terus ketika setelah itu ada event-event yang terjadi di dalam hidupku, jadi aku agak mempertanyakan kembali keputusanku untuk merantau. Kemudian aku ke Vietnam, aku 1 bulan sendirian solo trip. Aku bahkan nggak bisa bahasa Vietnam dan aku ke pelosok-pelosok di mana nggak ada yang bisa bahasa Inggris gitu kan. Jadi aku menjadi benar-benar sendiri dengan diriku sendiri dan saat itu baru internal dialog-nya itu terjadi gitu. Mulai berbicara kepada diri sendiri tentang okay, what you want to do with your life, apa yang harus kita lakuin, apa yang kita inginkan di dalam hidup ini, apa yang bisa kita lakukan, apa step-step yang bisa diambil. Dan ketika aku pulang dari Vietnam itu jadi jelas banget gitu buatku apa yang aku inginkan dalam hidup ini. Dan aku rasa itu pengalaman yang seperti ini penting banget gitu. Jadi so take time like seminggu 2 minggu ambil solo trip ke tempat di mana kita itu benar-benar terisolasi, benar-benar sendirian dengan diri sendiri gitu. Jangan jangan ngambil trip terus sama teman-teman gitu. Itu intensinya beda gitu. Tapi menurutku solo trip itu tuh penting banget untuk mengenal diri sendiri dan untuk figure out kita itu mau ngapain di hidup ini. Ini sih saran yang biasanya aku kasih ke orang-orang yang nanya ke aku gitu, ada saran apa enggak untuk figure out tentang diri sendiri. how to overcome that fear gitu. Kadang-kadang orang juga nggak berani sendirian kan ya. Maksudnya jangan Iya, ke daerah lain gitu. Di di Jakarta yang deket-deket aja kadang-kadang orang nggak berani karena ya tahu ya gitu. Gimana iya sih cara benar. kita bisa overcome itu? Pertama beli tiket. Kalau misalnya udah Oke, beli kalau udah beli tiket kan kadang-kadang ngerasa sayang gitu kalau bisa mundur tiketnya ya. hangus kan. Iya, udah nggak bisa mundur lagi gitu. Lebih lebih kayak Ya, gitu ya. sih, cuman ya kalau misalnya this is a leap of faith gitu juga gitu. Dan sebenarnya hari-hari gini udah nggak terlalu menakutkan sih, apalagi orang Indonesia kan sekarang di Asia Tenggara itu udah banyak banget, kayak dikit-dikit ke Thailand, kan dikit-dikit ke Malaysia gitu. Iya kenapa enggak gitu ke sana solo trip gitu, tapi nggak usah sama teman gitu ya, sendirian aja backpacking.
dari satu hostel ke hostel lainnya gitu. Terus nggak usah pakai tour, atur diri sendiri. Terus untuk melihat seberapa seberapa jauh gitu kita bisa mendorong diri sendiri. Karena kadang-kadang kita kaget loh, kita tuh kadang-kadang karena di Indonesia udah zona nyaman ya, apa-apa Ya. semuanya ada yang bisa bantuin gitu kan. Tapi ketika terjebak di Vietnam di tengah antah berantah dan cuman ada satu bus dan cuman ada satu kursi ke kota berikutnya dan si supirnya ngotot pengen nge-charge tiketnya lebih, itu ya kita harus mau nggak mau harus mendorong diri sendiri dong untuk say what is right gitu. Dan aku sendiri kaget gitu dengan kemampuanku melakukan banyak hal ketika aku di Vietnam gitu. Aku yang ketika di Jakarta itu masih malu-malu gitu, masih sungkan ini itu ya, orang Indonesia kan ada lah ya kayak sungkannya gitu kuat Ya, banget gitu. betul. Iya, ketika sampai di sana terus mau dicurangin sama orang lokal gitu ya jadi berani gitu, kayak stood up for myself. Jadi menemukan potensi yang tersembunyi Iya, gitu ya. iya. Kadang-kadang kita nggak tahu gitu bahwa kita punya potensi seperti itu, tapi harus keluar dari zona nyaman dulu buat kita untuk menemukan hal-hal tersebut gitu. Oke. My very last question, sorry. Oke, sure. Siapa sih orang yang membuat atau orang figur sosok yang membuat kamu itu terus kamu jadikan teladan lah, kamu jadikan contoh yang memotivasi kamu? Ada nggak? Well, wait, just give me a second. Ya. Baterainya udah mau mati soalnya. Oke, sorry. Yeah. Well, untuk teladan ya, mungkin papaku kali ya. Jadi papaku itu keluar dari papaku itu dari keluarga yang sangat miskin sekali di Riau. Ketika itu keluarga kami tinggal di hutan dan semuanya itu harus cocok tanam sendiri sebagai imigran yang nggak disukain orang lokal karena warna kulitnya beda. Tapi dia bisa overcome semua itu, dia merantau ke Jakarta sendirian cuma dengan ijazah SMA gitu, dan he made it gitu. Bahwa dia bisa mengantarkan aku ke posisi di mana aku berani gitu untuk mempunyai ekspektasi yang lebih tinggi daripada latar belakangku gitu. So yeah, I think I admire my father very much karena kalau ada orang yang punya nyali banget untuk merantau, itu tuh beliau gitu. Dan aku rasa aku punya nyali untuk merantau juga karena diajarin dari kecil sama beliau seperti itu. Oke, Nita. Terima kasih banyak untuk waktunya, untuk kesediaannya diskusi dengan kita di Bicara ini. Lancar dan sukses buat PhD-nya, untuk risetnya, untuk harapan-harapannya ke depan, gitu. Dan semoga nih setelah COVID kita ada waktu mungkin kalau saya main ke Italia atau Nita yang pulang ke Indo, gitu. Sehat-sehat ya, stay safe, stay healthy. Buat Nita, salam juga buat teman-teman PPI di Italia.